jumpa lagi masih bersama dengan Ibu. Masih di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asik ya. Kali ini di video ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks cerita sejarah. Tunggu dulu. Sebelum kita masuk pada materi teks cerita sejarah, kita harus tahu dulu perbedaan antara cerita sejarah dan teks cerita sejarah ya. Teks sejarah ini adalah tulisan yang berisi cerita atau kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi ya, atau yang benar terjadi di masa lampau. Sedangkan teks cerita sejarah ini adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi ya. Meskipun imajinasi atau imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja ya. Oke, lanjut pada ciri-ciri teks cerita sejarah ya. Sama seperti kita ingin mengenal seseorang, kita harus tahu ciri-cirinya. Kita juga harus tahu ciri-ciri teks cerita sejarah agar kita tahu cerita sejarah itu seperti apa ya. Oke, ciri yang pertama, ini disajikan secara kronologis ya, berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Ciri yang kedua, ini berbentuk rekon teks atau cerita ulang ya. Cerita ulang atau rekon ini juga dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama ini disebut rekon pribadi ya. Rekon pribadi ini yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Sedangkan jenis yang kedua yaitu rekon faktual. Ini berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, dan catatan-catatan lainnya. Sedangkan jenis yang ketiga adalah rekon imajinatif ya. Ini memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan lebih menarik ya. Oke, lanjut pada ciri yang ketiga ya. Ciri yang ketiga ini sering menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ya, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi temporal ya. Dan ciri yang keempat ini isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan ya. Dan ciri yang terakhir ini adalah struktur teksnya. Ini dalam teks cerita sejarah dimulai dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Oke, lanjut saja pada struktur teks cerita sejarah ya. Yang pertama, struktur orientasi ya. Orientasi ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah ya. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Sedangkan struktur yang kedua itu adalah urutan kejadian atau urutan peristiwa atau juga sering disebut sebagai insiden ya. Pada bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi ya, yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian sampai pada akhir kejadian ya. Jadi bagian ini merupakan bagian pokok ya dari teks cerita sejarah dan biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail sehingga para pembacanya akan lebih memahami apa sih sebenarnya yang terjadi pada masa itu. Oke, struktur yang ketiga adalah reorientasi ya. Reorientasi ini merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini si penulis memberi komentar ya secara pribadi mengenai kejadian yang ditulisnya ya. Oke, lanjut saja pada materi berikutnya ya. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah ini ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti. Kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa dan adanya kata kerja. Nah, kata kerja yang muncul ini adalah kata kerja verba material. Dan yang berikutnya adalah konjungsi atau kata penghubung temporal tadi yang masuk pada bagian ciri-ciri ya. Oke, kita lanjut saja pada kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Namun lebih rincinya lagi akan Ibu jelaskan pada video berikutnya. Ini hanya pada bagian pembukanya saja ya. Oke, kaidah kebahasan yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Pronomina ini merupakan kata
yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Kata ganti orang pertama tunggal misalnya saya, aku, beta, daku ya. Atau kata ganti orang pertama jamak misalnya kami, kita. Lalu berikutnya kata ganti orang kedua tunggal misalnya kamu, engkau, kau, anda, dikau ya. Dan kata ganti orang kedua jamak misalnya kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal misalnya dia, ia, beliau, nya atau akhirannya. Kata ganti orang ketiga jamak misalnya mereka ya. Oke, berikutnya langsung masuk pada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang kedua, yaitu frasa adverbial. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat ya. Lalu lanjut pada kaidah kebahasaan yang ketiga, verba material ya. Verba material ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas ya yang menggunakan fisik dalam melakukannya, misalnya membaca ya, melempar, mendorong dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya kita bahas mengenai kaidah kebahasaan yang terakhir, konjungsi temporal atau kita kenal dengan istilah kata sambung waktu ya. Kata sambung waktu ini berguna untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan ya. Jadi dalam teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi temporal ini ya. Oke, contohnya kemudian, setelah, lalu dan lainnya. Misalnya dalam sebuah teks, kemudian laki-laki itu melemparkan batu ke dalam kolam sehingga kolam itu pun menjadi kering. Nah, itu contohnya ya. Oke, lanjut saja pada teks penulisan teks cerita sejarah. Kejadian-kejadian ini diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Jadi ada beberapa peristiwa juga yang perlu diatur menurut urutan kronologisnya ya. Dari kelompok kata atau peristiwa ini perlu ada penentuan fakta kausal ya atau penyebab, lalu ada fakta peristiwa dan ada fakta penyebab ya. Jadi bila diuraikan secara deskriptif, naratif ya, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas ya. Oke, masuk saja pada jenis-jenis teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah ini terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah sejarah fiksi, sedangkan jenis yang kedua adalah sejarah non-fiksi ya. Teks cerita sejarah yang pertama dulu akan Ibu bahas yaitu teks cerita sejarah fiksi ya. Ini contohnya dimulai dari novel misalnya. Jadi novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita, dan penulisnya itu sering disebut sebagai novelis ya. Materi novel ini nanti akan Ibu bahas lebih detail lagi pada video yang berikutnya ya. Oke, masuk pada teks cerita fiksi yang berikutnya adalah cerpen ya. Lalu ada legenda dan ada juga roman ya. Ibu jelaskan dulu ya. Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya, dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang ya dibandingkan dengan novel tentunya. Nah, lalu legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap ya oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Misalnya legenda Gunung Tangkuban Perahu ya dan lain sebagainya. Lalu berikutnya roman. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing ya. Kadang-kadang roman ini juga disebut sebagai kisah percintaan yang picisan ya, seperti itu. Oke, lanjut pada teks cerita sejarah non-fiksi. Yang pertama adalah biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain
ini sudah pernah dibahas di kelas 10. Lalu berikutnya juga ada autobiografi. Nah, autobiografi ini berbeda dengan biografi. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri ya. Lalu berikutnya ada cerita perjalanan. Cerita perjalanan ini adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan seseorang ya. Oke, berikutnya non-fiksi yang berikutnya adalah catatan sejarah. Jadi catatan sejarah ini adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu yang memiliki nilai sejarah ya, seperti itu. Oke, lanjut saja pada perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi ya. Sejarah fiksi ini perbedaan yang pertama, jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata, jadi bukan halu. Lalu berikutnya, gambaran kehidupan batin seseorang atau seorang tokohnya ini lebih dalam ya. Lalu berikutnya adalah mengembangkan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap, jadi masih ada yang dirahasiakan ya. Lalu berikutnya adalah menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Ya, perbedaan yang ada di sejarah non-fiksi ini yang pertama ini tersusun oleh fakta yang objektif ya, jadi tidak bisa diganggu gugat, jadi objektif ya. Yang berikutnya adalah gambaran kehidupan tokoh ini ditulis lebih lengkap berdasarkan faktanya. Lalu yang berikutnya adalah menjanjikan kehidupan sesuai data dan fakta. Oke, itu adalah hal-hal yang membedakan antara teks cerita sejarah fiktif dan non-fiktif. Lanjut pada fungsi teks cerita sejarah ya. Oke, fungsi yang pertama adalah fungsi rekreatif ya. Rekreasi, kita ambil saja dari kata itu ya. Nah, fungsi rekreatif ini memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Sedangkan fungsi yang kedua atau instruktif ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran ya. Berikutnya, fungsi yang ketiga ini memberikan inspirasi, jadi dikenal dengan istilah fungsi inspiratif ya. Fungsi inspiratif ini memberikan inspirasi, imajinasi dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa, bernegara dan halayak untuk lebih baik lagi ya. Oke, berikutnya ada fungsi edukatif ya. Fungsi edukatif ini dapat dijadikan petunjuk ya dan pembelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Jadi misalnya jika kita ingin hidup lebih baik, maka kita bisa melihat teks cerita sejarah di masa lampau ya, seperti itu. Oke, kita sudahkan saja dulu materi teks cerita sejarah ini. Kita lanjut pada materi berikutnya. Bye.